Bismillah, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Bismillah. Nah, suara aku kedengeran nggak? Maaf tadi mati HP-nya. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat berkumpul di acara kelas online kewirausahaan dari Alang Institute. Sholawat berserta salam tetap tercurah kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir di samping kita ya, bersama kita walaupun ini virtual gitu ya teman-teman. Kak Ilman selaku owner Bugot Merch dan Kak Pitra selaku CEO Alang Institute beserta teman-teman semua panitia Alang Institute dan serta kelas kewirausahaan online. Nah, di sini saya ingin menyapa dulu pemateri kita, Kak Ilman. Kak Ilman ada? Udah hadir? Hadir. Suaranya jelas nggak? Jelas banget Kak. Masya Allah. Ya, sehat KTB. Sehat, Masya Allah. KTB lagi. Sebetulnya tertulis TB sih. Kak Ilman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang lagi di mana? Pandeglang atau Serang atau gimana? Di Serang, di booth di tempat kerja. Di tempat percetakan. Lagi di Serang. Alhamdulillah ya kalau misalnya sehat gitu di sana gitu. Soalnya kan posisi saya lagi di Bandung ya. Di Bandung tuh udah ini banyak banget gitu kasus COVID-nya gitu. Oh iya Kang, kan ini kita kayak ngobrol santai aja kali ya. Iya. Perihal ini gitu. Perihal materi yang sekarang mungkin lebih ke sharing aja. Karena saya juga masih belajar. Jadi kita mungkin lebih ke berbagi pengalaman
terjun di dunia bisnis aja. Siap. Oh ya Kang, di sini kan alhamdulillah ya ada peserta yang udah punya bisnis juga gitu kan. Ya. Nah, di sini sih kan masuk ke ini gitu ya Kang ya. Apa sih? Dipanggilnya Kang atau Kak atau gimana nih? Apa? Bebas, Kang, nggak apa-apa. Asal jangan Aki aja, masih muda. Masya Allah, siap Kak. Kalau misalnya ini berawal dari ini ya Kak. Kalau misalnya kan ini kan tentang temanya ini ya, apa sih namanya, bookkeeping bisnis gitu kan. Nah, pertanyaan saya gitu, karena saya masih awam gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga masih bingung nih, apa sih bookkeeping bisnis ini gitu. Kadang masih, aduh, kok baru denger gitu. Boleh Kang dijelasin gitu, apa sih bookkeeping bisnis ini gitu? Ya, kalau sepengetahu saya ya, bookkeeping atau cuman bahasanya aja mungkin pakai bahasa asing ya, bahasa Inggris. Kalau mungkin dijabarkan diartikan ke bahasa Indonesia lah, sama aja dengan pembukuan, atau kalau disebut bookkeeping bisnis ya pembukuan bisnisnya gitu, pembukuan bidang usahanya. Jadi segala sesuatu yang terkait pencatatan di bisnisnya itu disebut bookkeeping. Jadi pencatatan pembukuan usaha. Sederhananya seperti itu. Oh, jadi buat bookkeeping bisnis ini jadi kayak pembukuan gitu ya, pembukuan bisnis kayak Ya, kayak gini nggak sih Kak? Kayak pemasukan, pengeluaran ini masuk juga ya, kali ke situ ya? ya, semua hal yang berkaitan dengan proses dari mulai pembelian, terus penjualan, sampai ke pokoknya yang berkaitan dengan bisnis kayak gaji karyawan, terus biaya-biaya pengeluaran. Jadi nanti ketika ada apa istilahnya harus ada laporan, nah bookkeeping ini penting. Jadi nanti ada apa istilahnya laporan neraca, jurnal. Itu kalau kalau sederhananya gitulah. Sebenarnya mirip-mirip dengan akuntansi ya, pencatatan akuntansi, cuman kalau Iya, iya. akuntansi lebih rumit biasanya. Nah kalau bookkeeping lebih sederhana, jadi alur. Jadi biar nanti ketika teman-teman itu punya catatan di usahanya, ya baik itu pengeluaran, pemasukan, atau biaya-biaya yang lain. Jadi nanti ketika katakan misalnya per bulan mau bikin laporan keuangan, jadi usahanya untung atau rugi gitu. Jadi pentingnya bookkeeping, atau sebenarnya kalau bilang bookkeeping agak rumit dilihat, cuma pembukuan bisnis lah. Oh iya. Jadi Kerennya, emang mungkin kalau kerennya bookkeeping, karena setahu saya kalau misalnya orang yang mencatat itu disebutnya bookkeeper. iya, Jadi benar-benar. bookkeeper gitu. Jadi emang istilah kerennya bookkeeping bisnis gitu ya. Bookkeeping biasanya emang lebih Iya, dikenal benar. gitu. Iya, bahasa kerennya gitu ya. Nah, buat Iya, yang pelakunya bookkeeper gitu ya. bookkeeper Nah, pencatatnya. bookkeeper pencatatnya. Nih Kak, kalau misalnya awal gitu kan, kita kan kalau misalnya mau ngituin bisnis gitu ya, pengen punya usaha gitu. Nah, kadang kan kita kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar dia udah tinggal sewa gitu ya, tinggal Ya. sewa yang bisa bikin pembukuannya bagus atau apa gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Ilman gitu kan, awalnya gitu, awal bikin bookkeeping bisnis ini gitu, apakah sendiri, apakah dibantu oleh teman, atau misalnya nyewa orang juga atau gimana tuh? Ya, kalau untuk alur pembukuannya sekarang sih masih dipegang sama tim ya, termasuk saya juga masih mencatat di dalamnya. Jadi kalau harus nyewa orang segala bisa aja, cuman mungkin belum masuk skala kebutuhan karena bidang usahanya masih bisa dihandle sama sendiri atau partner kerja. Jadi
sebenarnya kalau untuk sekelas, kalau jenis usahanya sudah mulai bagus atau besar, harusnya memang ada orang khusus yang memegang pembukuan. Jadi tidak agar lebih fokus aja gitu, lebih rinci, karena memang pembukuan ini penting ya, karena ketika harus akurat, harus apa istilahnya teliti gitu. Ketika pencatatannya ada yang kurang atau lupa mencatat, nanti akan berpengaruh di laporan atau neraca saldo di perusahaannya gitu. Tapi kalau untuk sekarang seperti saya, ya karena masih mungkin kelasnya masih di menengah atau UMKM ya, jadi masih bisa dihandle sendiri. Untuk jenis pembukuannya atau apa format-format pencatatannya, awal saya pakai rumus-rumus di Excel, rumus standar lah, kayak macam modal, terus pengeluaran, pemasukan, penjualan, pembelian bahan, stok, semua bisa dilakukan dengan format Excel. Cuman kalau untuk sekarang mungkin lebih dimudahkan ya, banyak aplikasi yang menawarkan tentang pembukuan keuangan bisnis, baik itu di smartphone, Android atau di web. Di situ juga banyak fitur-fiturnya, dan itu disesuaikan aja sih untuk bidang usahanya. Karena kalau menurut saya, kalau untuk skala bisnis di bidang yang masih berkembang ya, mungkin masih bisa dihandle sama aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu rumit, dalam artian banyak yang gratis juga. Karena kan nanti kalau misalnya kita pakai yang aplikasi atau web yang berbayar, itu harus masuk ke pengeluaran tambahan juga. Dan kalau bicara skala kebutuhan, mungkin masih bisa dihandle yang biasa atau pakai format yang Excel yang kita bisa bikin sendiri. Jadi saya pernah coba masuk coba-coba aplikasi-aplikasi yang dalam pencatatan keuangan ya, terutama di smartphone, karena tadinya awalnya pakai ya format standar Excel ya, keluar masuk pencatatan. Saya coba masuk pakai aplikasi, dan karena kalau pakai aplikasi smartphone kan kita bisa kontrol di mana aja. Mungkin kita kalau yang hobinya bisnis sambil traveling kan, sambil jalan-jalan, kalau misalnya harus standby di depan komputer kan, data ada di komputer, kita nggak bisa kontrol kalau lagi di luar gitu. Nah sekarang kan kalau pakai smartphone bisa, atau pakai yang aplikasinya yang web, bisa diakses kemana aja gitu. Cuman biasanya memang kalau yang versi web berbayar biasanya. Berbayar gitu ya. Tapi untuk skala bisnis yang berkembang dan besar sih, saya kira yang bentuk web, kalau controlling jarak jauh lebih enak. Cuma kalau untuk sekarang, untuk bisnis saya itu masih bisa pakai aplikasi yang standar lah. Itu kalau boleh tahu aplikasinya apa sih? Soalnya saya juga pernah tuh, kalau misalnya di YouTube kan ada iklan gitu, ada iklan yang biasanya untuk pembukuan pakai aplikasi apa gitu. Nah kalau dari Ailman gitu, pemilihan aplikasinya apa gitu yang digunain sama Ailman gitu? Kalau untuk sekarang, nyebut merek nggak apa-apa kali ya. Gitu. Iya, boleh. Saya pakai buku kas warung ya. Tadinya pakai buku kas yang Bikes, terus sekarang saya coba pakai buku warung. Itu kenapa saya pakai? Saya kira interface-nya gampang diakses, dan tool-toolnya lebih sederhana, dan untuk keperluan bisnis saya cukup membantu, walaupun memang ada kelemahan dan kelebihannya ya di setiap aplikasi. Dan saya untuk beberapa kali saya coba aplikasi, ternyata sampai saat ini masih buku warung yang saya
lebih nyaman dipakai. Jadi saya cobain, karena banyak keunggulannya, banyak keuntungannya, terutama dari segi pembayaran. Kalau yang via transfer, kalau untuk pakai aplikasi yang ada di Play Store sekarang udah bisa pakai istilahnya uang digital ya, yang kalau misalnya nggak pakai m-banking bisa transfer lewat Alfa, Indomaret kalau nggak salah. Indomaret ya. Ya, jadi mau cash dia ribet ke ke tempat atau orang jaraknya jauh. Jadi nggak harus ke m-banking, harus masukin uang dulu, jadi bisa langsung transfer ke ke langsung kan enak. Jadi kayak semacam top up dia, tapi masuknya transfer gitu. Jadi lebih dimudahkan dari segi pembayaran juga kalau menggunakan aplikasi, dan perhitungan pencatatannya lebih enak. Jadi kayak pencatatan stok, terus pengeluaran pemasukan, nanti dia kan ada laporan keuangannya, jadi kita minus atau plus di situ. Jadi ngitung otomatis enak. Oh, jadi udah terhitung di aplikasi ya. Jadi itu udah gitu. Bookkeeping bisnisnya di situ gitu ya, pakai aplikasi. Iya, sekarang pakai aplikasi. Jadi pencatatannya enak sekarang, Pencatatannya enak. Ya ribet-ribet terus harus bolak-balik komputer, sekarang lewat HP bisa akses. Nah, ya bener-bener banget sih. Jadi lebih emang praktis ya ketika kita ada teknologi gitu, yang ngebuat kita bisa lebih mudah juga gitu ya kayak. Nah, oh ya ini yang kas warung ini gratis ya, free ini ya? Yang kas warung, buku warung gratis. Oh, warung gratis. Nah, kalau misalnya cara-cara misalnya di buku warung tuh kayak gimana gitu? Sederhananya, tapi nanti dibalikkan sesuai kebutuhan bisnisnya ya. Karena saya pakai buku warung dan beberapa aplikasi, nanti teman-teman bisa coba download di Play Store. Itu banyak banget, ada buku warung, buku kas, terus mudah. Apalah saya udah pernah coba, cuman sampai sekarang kalau saya pakai masih buku warung, karena di situ ada pembukuan buat stok, karena saya juga ada stok barang di tempat usaha saya, terus perhitungan laba rugi, laporan keuangannya. Jadi kalau buat ngejelasin lebih rinci-nya, mungkin nanti teman-teman bisa akses aja ya. Apa boleh ini boleh share screen supaya kita sambil belajar bareng-bareng atau gimana? Wah, berarti saya harus buka di HP ya. Saya pakai laptop sih. Oh, pakai laptop. Kalau untuk versi webnya, nah buku warung ini memang belum bisa diakses lewat komputer. Jadi baru via smartphone. Intinya, jadi kita nggak repot. Kalau untuk pencatatannya di aplikasi, kita nggak repot harus ngitung jumlah dari satu-satu masukin gitu ya, dari awal, nanti harus penjumlahan lagi gitu formatnya. Jadi kalau misalnya pengeluaran hari ini berapa, nanti dia otomatis masuk ke pencatatan pengeluaran atau pembelian kita stok gitu. Dan kalau penjualan, nanti kalau misalnya ada yang jual bayar di muka, terus jadi nanti masuknya pencatatan utang dagang gitu. Nanti kalau misalnya mau dikasih jangka waktu, tempo, itu bisa diatur dan bisa langsung ngirim penagihan ke orang yang punya hutang ke kita. Jadi banyaklah fitur-fiturnya yang bisa jadi memudahkan kita dalam mengelola pembukuan bisnisnya. Banyak, nggak hanya buku warung, itu yang lain-lain juga bagus. Cuman kalau untuk sekarang, untuk saya ya masih pakai yang buku warung.
Jadi buku warung ini bisa lebih lebih mudah ya, lebih memudahkan gitu. Kalau misalnya kita masih kerja sama di handle sama kita gitu kan, buku warung lebih mudah lah gitu ngebantuin Ya. kita gitu. Nah kan mungkin itu ada kali ya tutorialnya di YouTube ya kali ya, Ada di cara-cara. YouTube, ada di teman-teman baca apa di aplikasinya juga ada bantuan yang yang bisa gimana sih masukin stok, gimana sih masukin punya tentang aplikasinya lah ya. Itu awalnya pas pakai buku warung ini apakah ribet, pusing atau gimana sih awalnya gitu? Awalnya sih pasti agak bingung ketika pakai buku warung, tapi coba-coba masukin, coba-coba dipelajarin, ya sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi sambil lihat video-video tutor di YouTube lah banyak gitu ya yang ini, yang ngebahas tentang aplikasi itu. Tapi kalau untuk pembukuan yang lebih detail sih banyak aplikasi di smartphone juga, kayak akuntansi UMKM gitu. Cuman mereka memang agak rumit kalau menurut saya. Jadi, nah kan kalau bookkeeping sama akuntansi ya, akunting atau pembukuan akuntansi mirip-mirip. Cuman kalau setahu saya, kalau untuk akuntansi dia lebih banyak yang dicatat gitu, lebih rumit. Jadi memang nilai kebutuhannya kalau untuk perusahaan yang mulai besar, terus untuk bayar pajak segala itu, perhitungan pajak biasanya menggunakan akunting juga, akuntansi gitu. Tapi kalau untuk skalanya UMKM terus masih berkembang, saya kira pencatatan bookkeeping sederhana itu masih bisa dipakai gitu. Ini jadi sekalian diselingin aja ya sama pertanyaan peserta ya. Ya, boleh. Nah, ini silakan buat yang ini ingin bertanya, mau langsung apa mau dibacain? Buat ini Apisena. Gimana? Nah. Boleh dibacain. Oh, siap. Nah, jadi gini Kak, untuk pertanyaannya, ada nggak sih contoh konkretnya gitu terkait pembukuan? Soalnya saya masih buta banget soal pembukuan gitu. Contoh konkretnya. Kadang emang kalau misalnya kita udah punya bisnis dan kita bingung nih perihal bookkeeping ini, nah itu pengen langsung contoh konkret gitu, karena mereka nanti bakal langsung praktek gitu kan biasanya tuh. Iya. Iya, mohon maaf saya juga tadinya mau nampilin beberapa slide, cuman kebetulan minggu ini agak padat ya. Padat, Masya Allah. Iya. Jadi kemarin sempat sama kawan-kawan juga. Jadi nggak sempat bikin slide untuk perhitungannya atau contoh pencatatan. Jadi mungkin nanti bisa saya share di grup kali ya. Share di grup ya boleh Ayah, kayak PPT-nya gitu ya. Soalnya belum selesai semua. Kalau dari pertanyaan sih, nah kalau untuk sebenarnya sederhana pembukuan. Jadi kalau teman-teman mau jual, contoh kasusnya mau jual apa dulu gitu. Nah, yang pasti teman-teman dalam menjalankan bisnisnya, setiap pembelian, setiap pengeluaran semua dicatat itu, baik biaya bahan pokok atau barang-barangnya, stok yang ada di tokonya gitu. Jadi intinya pembukuan pencatatan aja. Jadi
semua hal yang berkaitan dengan bisnis itu dicatat. Jadi biar rapih ya. Bener-bener. Kalau ini kan misalnya pakai buku warung kan perihal misalnya penjualan pengeluaran gitu kan, tentang misalnya jualan kaos gitu atau apa. Nah ini kalau kasusnya tentang jasa les privat nih kayak peserta misalnya tuh kayak gimana nih buat perhitungannya gitu ya? Apakah pakai aplikasi lain? Apakah ada yang harus dikosongin gitu? Nggak ada penjualan kan? Atau gimana tuh? Saya bingung nih kalau kasusnya kayak gini nih ya. Ini Avicenna ya. Iya. Dan saya lihat dulu. Oh ini jasa les privat ya. Kalau format Excel sih saya pakai, karena kalau saya bicara di bidang saya dulu ya, di bidang sablon. Jadi pencatatannya sederhana. Pembelian barang, jadikan stok, terus nanti di penjualan barang saya kepakai berapa. Misalnya kadang kalau berbicara sablon kaos, saya punya kaos 100, beli harga berapa, harga jual berapa. Katakan kalau saya punya stok 100, harga jual kaosnya modal kan 40.000 per kaos. Saya jual katakan dengan sablon 70.000. Bahan sablon yang saya pakai berapa, pembelian bahan berapa, nanti dikurangin. Jadi terhitung, makanya kan kenapa pakai aplikasi yang otomatis motong ketika saya potong stoknya, otomatis itu nanti mengurangi stok sama pencatatan keuangan yang ada di aplikasi. Jadi kelihatan nanti selisihnya ketika pembelian barang berapa, penjualan berapa, jadi ada selisih keuntungan dan kerugiannya otomatis gitu. Kalau untuk les privat di jasa mungkin bisa mungkin karena memang di beberapa bidang usaha formatnya pasti akan berbeda dan Iya. kebutuhannya juga berbeda. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan di les privat tuh barangnya apa aja, dan biasanya perhitungan waktu ya. Iya, waktu ya Waktu jadinya dan ya. tenaga yang dibutuhkan gitu. Nah kalau bicara les privat ini offline atau online, kalau misalnya online berarti kan harus ada perhitungan pencatatan kuota yang Oh iya benar-benar. dibeli, Pembelian kuota ya gitu ya. berikan kuota, nanti pembagian dari les privatnya harganya berapa, nah itu tidak berbanding terbalik gitu. Ketika les yang berapa jam, kuotanya habis berapa, terus harga di lesnya lebih murah. Gini tuh kalau misalnya offline ke rumah biasanya kan hitungnya pakai jarak yang Jarak ditempuh. transportasi. Jadi tentukan aja standarnya. Kalau misalnya untuk wilayah Pandeglang berapa pengeluaran per jamnya atau per harinya. Kalau di Serang pasti akan berbeda. Ketika teman-teman tinggal di Pandeglang harus ke Serang, berarti kan kos biaya yang digunakan juga lebih besar, terutama bahan bakar gitu dan waktu. Jadi bisa dibedakan dari segi harga. Kalau untuk mungkin di les privat saya kurang paham dalam keterkaitan modal ya. Mungkin lebih ke keterkaitan modal. Lebih ke tenaga yang dikeluarkan aja gitu. Kalau misalnya
berapa jam berarti kali berapa gitu. Seperti mengajar kan Iya. standarnya. Jadi emang ya asal ada formatan pembelian, pengeluaran gitu ya, terus Iya. pemasukan, terus nanti pemasukan dikurangi modal gitu, yang nanti bakal dapat keuntungannya itu lebih besar dari dapat keuntungan atau kerugian gitu. Nah, perihal tadi juga yang jasa les privat, tadi juga emang mungkin ya itu kali ya tadi buat modalnya kayak misalnya kuota kalau online gitu ya. Kalau Ya. misalnya offline Apa bahan bakar. transport gitu. Emang itu sih, tapi kalau misalnya buat dimasukin ke formatan aplikasi buku warung ini cocok nggak sih ya? Apa misalnya harus pakai aplikasi lain gitu? Kalau untuk privat bisa aja sih, cuman mungkin ada beberapa tool yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran bisa, dan kalau itu mungkin lebih sederhana ya. Jadi nanti pengeluarannya biaya apa nih, biaya transportasi, biaya makanan ringan atau di jalan kan masukin, atau biaya apa-apa gitu yang lainnya. Jadi nanti tinggal jumlahin biaya pengeluaran dan pemasukan. Kalau di bidang manufaktur kan banyak bahan-bahan yang dibutuhkan. Kayak misalnya kalau dari dinas privat kan biar mau pakainya, katakan ada kalau untuk beberapa kasus kayak menggunakan alat bantu pembelajaran, nah itu juga kan harus dimasukin. Tapi kan ada biaya alat pembelajaran berapa gitu. Jadi kalau nanti kalau fokusnya untuk pembukuan sih lebih ke pembukuan pengeluaran pemasukan, nanti perhitungnya laba rugi ya. Nah, kalau berbicara nanti lebih sebenarnya banyak hal yang untuk kalau perhitungan usaha. Kalau sekarang kan kalau lihat dari materinya kan hanya batas pembukuan. Iya. Oh ya, ini kalau misalnya pembukuan ini sama aja nggak sih kayak pelaporan gitu? Kan ada pembukuan bisnis sama pelaporan bisnis. Apa beda apa gimana tuh? Jadi di pembukuan nanti ada, nah bookkeeper ini fungsinya itu nanti membuat laporan neraca. Jadi pencatatan, nah itu semua pencatatan tentang apa? Pencatatan keuangan bisnis itu nanti dilaporkan oleh, kalau misalnya ada bookkeeper ya, atau teman-teman. Jadi tugas-tugas, salah satunya tugas-tugas bookkeeping ini yaitu nanti supaya kebaca nanti laporan laba rugi, itu kan penting. Katakan misalnya kita mau cek laporan keuangan kita per bulan, misalnya di bulan sekarang bulan Juni. Nah, itu nanti kan ketika pencatatannya setiap kali transaksi itu ada pencatatan, nanti hasil akhirnya laporan, ada laporan laba rugi, neraca, terus laporan arus kas. Jadi kalau saya konsen di contoh bisnis saya aja dulu ya. Iya. Kayak misalnya harus stok barang. Katakan saya stok barang A 20, stok barang B 20, stok barang C 20. Nah, ternyata di bulan Juni stok barang A nanti lebih banyak keluar, stok barang B sedikit, stok barang C sedikit. Nah, nanti kan jadi ketika di akhir bulan ada pelaporan keuangan, pelaporan pencatatan di buku pencatatan bisnisnya, bahwa pengeluaran barang A lebih banyak, berarti Banyak. ada apa istilahnya, ada pertimbangan lah, katakan ada pertimbangan bahwa ketika saya
ketika barang A lebih banyak keluar, berarti stok barang nanti akan lebih konsen ke A. Jadi biar alur keuangannya lebih lancar. Kalau misalnya saya stoknya, karena mungkin di stok barang A kadang kekurangan, di stok barang B terbanyak. Gitu. Jadi alokasi barangnya itu bisa disesuaikan gitu. Nah itu nanti terlihat di laporan setelah pencatatan itu sudah dicatat secara rinci, akurat. Nah nanti di akhir bulan kan ada laporan itu barang-barang apa aja, terus nanti selisihnya berapa, untung atau rugi, seperti itu. Jadi bisa jadi strategi buat kita juga kali ya. Kalau misalnya nih stok A, kayaknya misalnya banyak yang beli gitu ya. Terus kita harus buat stoknya jadi lebih banyak gitu. Itu strategi juga kali ya. Kalau misalnya dengan ada pembukuan ini gitu. Ya, pembukuan itu penting. Karena tanpa pembukuan nanti usahanya acak-acakan. Kayak saya stok barang, katakanlah kaos hitam, di tempat saya lebih banyak dibandingkan warna-warna yang lain gitu. Karena permintaan kaos warna hitam itu lebih banyak. Dan itu pun hasil saya coba stok barang itu rata. Ternyata hitam dalam 1 bulan bisa 3 kali ngambil sampai 5 kali ngambil, yang lain paling sekali. Jadi saya sekarang lebih ke konsen ke barang-barang yang cepat keluar. Jadi untuk memenuhi pasar harus ada strategi itu. Nah nanti terlihat di pencatatan ketika di akhir bulan, oh ternyata barang ini lebih banyak. Atau teman-teman di bidang retail yang warung atau apa, misalnya rokok, kadang rokok super, rokok surya dan sempurna mil. Jadi ketika rokok yang mana yang akan lebih banyak keluar, berarti kan bisa dialihkan itu yang akan dijadikan stok yang paling banyak karena permintaannya banyak. Oh, iya benar. Nanti terlihat di pencatatan itu. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Perihal neraca itu kayak gimana sih gitu? Contoh neraca itu gitu. Soalnya nggak paham apa. Boleh dijelasin kayak neraca itu apa gitu? Kalau dijelaskan ya, saya juga kalau untuk neraca akuntansi memang agak belibet. Kalau saya juga merasa agak belibet memang ketika harus jujur saya juga agak belibet. Makanya kan menggunakan neraca, setahu saya ya, neraca itu nanti kelihatan, ya intinya di neraca itu nanti kelihatan arus kasnya ya, cash flow-nya, uang keluar berapa, uang masuk berapa, modalnya berapa, nanti biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan. Jadi semua alur pengeluaran pemasukan itu nanti hasilnya di jurnal itu dan neracanya itu. Kayak timbangan bukan sih neraca itu? Hah? Kayak timbangan bukan sih atau apa itu? Enggak, jadi nanti kelihatan balance enggaknya keuangan kalau nggak salah itu, jadi dari itu harus, kalau nggak salah harus balance di pengeluaran pemasukan itu harus balance. Nanti mungkin saya undang orang akuntansi ya kalau mau ini. Emang siap, boleh tuh, boleh. Soalnya kalau untuk, nah itu yang tadi sudah dijelaskan, kalau untuk skala bisnis yang lumayan besar memang harus dibutuhkan akunting ya, karena yang ahli banyak gitu ya. Yang ahlinya. Tapi kalau untuk teman-teman sambil belajar, saya juga kan masih belajar, saya kira cukup untuk pengaturan. Jadi kita itu bisa lihat selisih pengeluaran per bulan kita rugi atau untung. Nah itu aja dulu gitu. Nah kalau nanti udah mulai berjalan dan mulai jenjangnya udah mulai naik, nah itu teman-teman bisa sewa bookkeeper atau sewa akunting. Karena memang kalau harus dicatat sendiri terus itu nanti kalau menurut saya sih kurang baik, karena nanti fokus kawan-kawan
terbagi. terpecah gitu ya. Jadi emang bener sih ayah kalau misalnya udah ke perusahaan besar, makanya mereka berani nyewa orang karena supaya resikonya lebih besar juga gitu ya ayah. Kalau Ya, misalnya gagal perbukuannya gitu ya. ya kalau nggak pencatatan acak-acakan, udah pasti nanti perusahaan bisa rugi. Bener. Jadi buat sekarang mah kayak misalnya kayak masih kita lah ya, buat peserta yang punya bisnis sekarang yang masih kecil-kecilan, lebih baik sendiri aja dulu kali ya. Ya bisa Bagaimana supaya dikelola tahu sendiri. sistemnya gitu dikelola, terus cara pemasukan, pengeluaran, jadi bakal tahu gitu ya. Kayak gitu sih. Mm-mm. Ini Seperti itu. untuk kalau misalnya dari Ailman gitu, belajarnya ini dari siapa dulu sih awalnya gitu? Apakah dari ngelihat YouTube, apakah ada temen yang akuntansi, nih cara ini nih, gue ada bisnis ini, ada ajarin kayak gimana, apa gimana tuh? Ya. Share pengalamannya. Saya Ya, eh, untuk pencatatan ini bisnis, saya sering konsul, baik lihat tutor di YouTube, bahkan atau ada teman yang di bidang akuntansi atau orang-orang yang sudah terjun di bisnis yang lebih senior daripada saya. mm, Nah, kuncinya adalah bahwa ya sering lihat apa belajar lah, sering belajar baik itu lewat YouTube, tutor banyak sekarang. Terus ngobrol sama orang yang ya kalau misalnya ada kenalan orang yang di bidang akunting atau kuliahnya konsen di akuntansi, sharing itu lebih banyak. Saya kemarin juga kebenaran sharing juga sama teman-teman. Kemarin ada temannya dari akuntansi, saya sharingnya agak pusing memang kalau dijelasin sama dia. Masya Allah. Tapi intinya teman-teman harus tetap belajar mau lewat apapun itu ya. Saya juga ya itu yang tadi kata Kak Farhan sebutkan ya dari YouTube, ketika takut pencatatan saya benar atau salah, pencatatan saya sudah baik atau belum. Nah, sharing dengan orang-orang yang lebih paham. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menjalankan bisnis sama ini ya, mungkin nggak apa-apa ya walaupun bahasannya bookkeeping tapi sharing pengalaman aja ya. Iya, gak apa-apa santai Teman-teman ini ya. poin-poinnya adalah ketika mau masuk ke dunia bisnis, teman-teman harus punya semangat untuk belajar. Saya juga megang orang-orang yang sudah terjun. Jadi orang-orang yang sudah terjun di dunia bisnis nih, yang udah lama, saya sering nanya gimana kiat-kiatnya bisnis supaya ini gini. Karena setiap entrepreneur baru atau orang yang baru mau terjun ke dunia ini, minimal punya coach atau orang yang bisa berbagi pengalaman dia. Bener banget, bener banget. Jadi itu sarannya sih temen gitu, sering-sering konsul atau belajar gitu. Jangan diem aja. Emang bener banget sih bener setuju banget. Soalnya emang kalau misalnya kita merasa pinter, hebat ya mau gimana kita belajar gitu ya. Karena emang Ya. kata Bob Sadino juga ya kosongkan gelas kita gitu. Ya. Kalau misalnya supaya kita terus bisa dapat ilmu gitu ya, Masya Allah. Oh Prinsipnya ini prinsip yang kalau kata-kata bijak tetaplah merasa bodoh. Jadi biar ya, hal-hal baru tetap masuk. Yang tadi itu memang kelas kosong masuk terus, kosong masuk terus. supaya nggak luber gitu ya. Kalau Ya. Masya Allah. Oh ya ini teman-teman peserta, apakah ada yang ditanyakan lagi? Soalnya Ya. emang mulai bisnis itu agak susah juga ya Ayah. Ya. Gimana ya? Niatnya gitu, semangatnya atau misalnya keberaniannya gitu. Karena entrepreneur itu kan seseorang yang memiliki jiwa keberanian gitu untuk mengambil resiko, untuk berani rugi, berani habis uang berapa gitu. Nah, balik lagi nih kalau misalnya ke pengalaman AA gitu ya. Pernah nggak sih rugi gitu? Aduh, karena pembukuan masih acak-acakan gitu. Gimana nih? Ya, kalau berbicara yang tadi disampaikan Kak Farhan, memang itu ada di pembahasan yang
awal ya saya udah pernah terangkan, kalau teman-teman yang kemarin ikut mungkin masih ingat beberapa resiko dan hal-hal yang harus dihadapi dalam memulai wirausaha. Nah, kalau dibilang rugi, udah pasti pernah. Pasti ada. Dan itu berpengaruh ketika ada hal yang negatif ya atau merugikan di 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 usaha saya, itu akan berpengaruh minus di pencatatannya. Dan nanti ketika terlihat minus kan harus ada, berarti kan permasalahan, jadi nanti harus dipecahkan gitu, harus diselesaikan. Fungsinya pencatatan itu. Kalau bilang rugi ya pasti ada pernah rugi. Resiko mengintai terus kalau di perusahaan itu. Terutama masa-masa sekarang sih. Jadi kalau misalnya berbicara tema ini berani saya kira ya, dari Alang Institut berbicara kelas kewirausahaan di masa pandemi. Jadi ketika banyak perusahaan-perusahaan yang katakanlah berjuang, Alang itu mengadakan perusahaan yang berani dan ya positif. Jadi emang lagi masa-masa pandemi ini kita ya itu gitu ya, dituntut untuk terus survive gitu. Soalnya kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu ya banyaklah perusahaan-perusahaan besar kayak Giant sekarang udah bangkrut lagi. Yang se-Indonesia. Jadi emang nah itu gitu. Banyak banget pelajaran gitu ya yang perusahaan-perusahaan besar yang kita mengajarkan kita lah secara langsung, secara tidak langsung gitu, untuk ya itu harus bisa survive juga gitu. Ya, nah baik lagi kalau misalnya bookkeeping bisnis ini gitu ya. Kalau misalnya cara pembuatannya ini waktu dulu sebelum misalnya pakai aplikasi di buku itu enggak sih? Kayak misalnya buku tulis gitu. Ya kalau untuk bisa dikatakan pembukuan tradisional ya. Iya, tradisional. Itu biasanya lewat pakai buku kecil, buku akuntansi gitu. Cuman kan repot ya kalau bawa-bawa buku kadang. Kalau zaman dulu iya masih bukuan tradisional, jadi masuk ada pesanan terus dicatat. Tapi double catat juga boleh dan bagus. Kalau misalnya teman-teman tetap pakai aplikasi atau mungkin lagi nggak sempat input, itu ada pembukuan tradisional ya atau catatan lainnya gitu. Jadi double catat. Tapi harus nanti kelihatan, kalau takut temennya lupa nyatet di aplikasi, bisa lihat di buku catatannya. Tapi ya harus detail, tanggal, waktu gitu. Jadi nanti takut kalau ada yang kelewat, nanti bisa dibandingkan. Jadi gitu ya emang. Kalau misalnya yang tradisional itu lebih ribet juga gitu ya. Ribet kan, kalau salah harus dicoret kan. Kalau di aplikasi tinggal dihapus. Harus pakai tip X. Lebih pusing lagi, banyak acak-acakan. Dan memang sederhana pencatatan, tapi kadang malas. Benar-benar. Iya, kadang nanti aja lah catatnya, setelah itu lupa. Makanya kan bookkeeping-nya atau bookkeeper orangnya ini harus akurat dan ya harus jangan malas gitu. Ketika masuk satu barang, nantilah tanggung catatnya di yang kedua aja, atau nanti tanggung lagi ngerjain apa gitu, nggak langsung dicatat. Jadi nanti kan ketika lupa, udah miss. Iya, benar. Oh ini teman-teman ada pertanyaan buat Kak Ilman? Iya, kalau teman-teman ada yang mau nanya silahkan. Cuman kalau yang saya bisa jawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa nanti saya simpan atau saya pegang dulu, nanti ketika ketemu jawabannya saya share. Jadi mungkin buat
kayak kebutuhan sekarang gitu ya. Kalau misalnya baru awal bisnis gitu, tata cara pembuatan pembukuan gitu, misalnya kayak misalnya tadi yang di aplikasi Ayah, kayak misalnya step by stepnya gitu. Kalau kadang kan kita kalau misalnya masih awam banget kan kita butuh banget gitu cara langsungnya gitu, cara taktis praktisnya tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu mungkin itu apakah nanti di share aja atau di PPT apa gimana tuh Kak? Ya mungkin nanti kalau lebih detailnya saya share aja ya. Nanti pembukuan dari modal usaha, terus biaya peralatan, karena gini, tiap usaha-usaha pasti berbeda ininya pencatatannya. Modal berapa, ini berapa, dan di bidang apa gitu. Walaupun memang formatnya nggak jauh beda lah, sama lah. Intinya mah nanti arus kas ini kelihatan buat apa, keluaran masukan buat apa. Intinya nanti kawan-kawan ya harus melaksanakan pembukuan, harus disiplin gitu. Kalau ingin bisnisnya rapi gitu. Kalau hanya sebatas jual beli dan nggak dicatat ya bisa aja, cuman kalau misalnya mau teman-teman serius terjun di kewirausahaan ya harus serapi mungkin, harus rapi dalam pembukuannya. Benar-benar. Jadi emang baik lagi pembukuan itu penting buat misalnya kita merintis gitu ya Ayah. Ya, Ini penting. buat ada lagi yang misalnya yang pengen sampaikan gitu tentang bookkeeping ini gitu. Bisnis ini yang misalnya belum disampaikan atau misalnya apa gitu. Yang penting banget gitu buat kita gitu kalau misalnya pengen baru punya bisnis gitu. Kayak misalnya pesan-pesan atau apa gitu buat ya itu gitu supaya kita nggak terjebak sehingga nggak rugi, apa pasti rugi aja kali untuk di awal itu. Kalau untuk pembukuan sih sederhana ya. Pembukuan mah udah pasti pencatatan doang. Jadi kalau misalnya berbicara pembukuan ya cuma pencatatan alur kas aja. Nah kalau misalnya berbicara hitung-hitungan laba rugi, ada lagi. Kayak katakanlah mau memulai bisnis atau bisnis apa, kita kan harus ada perhitungan mau jangka waktu berapa gitu. Harus ada format. Dulu saya juga pakai pertimbangan BEP ya, break even point. Jadi hitung-hitungan masa modal berapa, balik berapa, dan waktunya kapan. Jadi ada hitungan, kalau istilah break even point kan nggak untung nggak rugi, balance. Nah itu timbangan tadi itu. Kalau untuk yang itu bicaranya laba rugi, nanti ada HPP penjualan. Jadi beli barang berapa, jual berapa. Nanti itu di rumus-rumus bisnisnya gitu. Tapi kalau berbicara bookkeepingnya hanya sebatas bookkeeping ya percatatan, pembukuan gitu. Jadi yang masuk, yang keluar, pembiayaan apa aja. Gitu. Nah, kalau berbicara yang tadi itu, untuk pemulai bisnis apa yang bagus, bisnis apa yang cepat balik modal, bisnis apa yang menguntungkan besar, bisnis apa yang banyak peminatnya, itu harus hasil riset sama itu perhitungannya. Mungkin standarnya biasanya calon-calon pengusaha itu lihatnya di perhitungan BEP, break even point-nya. Jadi mungkin ada di materi yang lain ya tentang BEP. BEP pun nanti dihitung usahanya apa aja gitu, di bidang manufaktur, di bidang jasa, atau di bidang yang lain gitu. Tapi kalau berbicara bisnis apa, kalau misalnya ada pertanyaan, saya mau
memulai bisnis tapi bingung bisnisnya apa. Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Itu eh, memang nggak apa-apa ya, pembahasannya agak melenceng sedikit tapi masih berkaitan tentang bisnis. Siap, nggak apa-apa, santai. Eh, Kalau saya sih lebih awalnya mungkin lebih ke hasil riset dulu gitu ya, atau penelitian apa sih yang laku di, kadang kalau misalnya untuk wilayah Pandeglang yang lagi ngetren apa gitu. Biasanya kan banyak dicari orang, berkepanjangan atau tidak gitu. Jadi hasil-hasil riset dulu, permintaannya banyak enggak. Sebenarnya eh, ada yang bilang gini, saya sering-sering lihat coaching di YouTube, baik itu coaching-coaching profesional atau orang-orang yang membahas tentang bisnis. Saya pernah dengar istilah gini dan itu membekas sama saya dan jadi bahan motivasi. Ya, itu ketika omongan Panji, kalau nggak salah, Panji Pragiwaksono. Oh, Panji Pragiwaksono ya. Kalau teman-teman pernah lihat di YouTube, dia ngebahas tentang kerja atau karya. Jadi dia pernah bilang bahwa kalau teman-teman kebingungan yang mau mulai apa aja, mau usaha apa aja, ini bisa jadi bahan motivasi. Dia bicara bahwa tidak ada barang yang tidak laku. Yang ada Semuanya laku gitu. semua laku, semua bisa laku. Yang ada barang yang dipasarkan dengan salah, yang dipasarkan dengan cara yang salah. Jadi semua barang laku. Hanya saja barang itu bisa nggak laku karena dipasarkan dengan cara yang salah. Jadi semua barang bisa laku. Jadi semua barang bisa jadi uang dan bisa dijadikan bahan usaha. Contoh kecilnya mungkin untuk wilayah pedagang, mohon maaf, tai kambing. Ya, tai kambing. Kalau tai kambing bisa laku nggak? Orang loh. Bisa laku nggak? Apa tai kambing? Bisa buat pupuk. Nah, itu kan cara pemasaran. Jadi kan kalau bahkan yang hal-hal yang kayak gitu, tai kambing yang kita anggap kadang tidak bermanfaat ya, sekilas. Kalau kita bawa karungan di pasar, katakanlah ke pasar Padang, terus dibeberin di jalan, jualan tai kambing, pasti orang nggak bakal beli, ya kan? Nah makanya caranya salah. Coba kalau dibikin pupuk, diolah, terus ditawarkan ke penjual tanaman, terus petani, berarti kan laku. Itu hal-hal yang kecil. Jadi sebagai bahan motivasi aja bahwa memang ketika teman-teman berbicara saya mau usaha di bidang apa, dikaji dulu, diteliti dulu, mau terutama hal yang paling menentukan itu di passion teman-teman apa. Nah, itu. Karena saya juga terjun di bidang sablon karena saya senang nyablon. Awalnya hanya sebatas iseng-iseng, ternyata saya coba arahkan ke dunia bisnis. Menjanjikan gitu ya. Ya, gali dulu potensi teman-teman, passionnya apa gitu, kesenangannya apa. Kalau yang senang gambar lah terus. Coba tawarkan iklan, sekarang kan banyaknya bisa lewat media sosial, semua bisa, itu juga bisa menghasilkan. Jadi emang keberanian itu penting ya, Ayah. Jadi emang kata Presiden Pakistan juga pernah bilang kayak gini, ketika kita melangkah tapi diawali dengan ketakutan, sebenarnya kita nggak ngelangkah gitu. Iya. Jadi emang jangan takut aja.
Tapi saya ini sih ya salut gitu. Misalnya Kailman sekarang umurnya berapa? 18. Wih, Mas. Ini masih muda tapi ya udah punya usaha sendiri gitu ya, Masya Allah ya. Ya, umur saya ada kepala 3. Tapi masih muda, masih muda. Masih muda lumayan, ini kayak sepantaran saya ini kelihatannya mah tadi. Masya Nah Allah. itu ada di luar apa istilahnya motivasi, lebih ke motivasi hidup aja ya. Nah, Kenapa dulu benar. berminat di bidang usaha? Saya itu punya keinginan ada beberapa target dalam kehidupan saya yang harus dipenuhi. Nah, tanpa dimulai sekarang, itu mungkin tidak akan terwujud. Saya bergelut di bidang usaha dari mulai 2016, alhamdulillah sekarang masih berjalan dan coba untuk mengembangkan. Keinginan saya ketika intinya motivasi saya ketika umur 45 tahun itu saya udah bisa menikmati hasil kerja tapi udah nggak capek. Iya, benar-benar. Jadi ada target yang harus dipenuhi. Ada step-stepnya tetap harus dilangkahi, harus dijalani. Seperti istilahnya saya kutip materi pertama yang dikampaikan Kak Rodi ya, dulu pas di project, ya punya cita-cita setinggi langit. Nah, itu penting sama teman-teman, cuman jangan lupa pijakannya. Jadi kalau cuma menggantungkan cita-cita, kalau pijakannya nggak dibikin, ya nggak nyampe-nyampe nanti. Benar-benar setuju. Masya Allah. Jadi emang udah kerasa banget ya obrolan kita nih, udah lumayan. Tapi di sini saya dapatnya lebih kayak ini sih ya, selain tentang bookkeeping bisnis gitu ya, tentang ilmu itu, yang saya dapat juga harus lebih berani lah gitu melangkah ketika kita misalnya mau punya bisnis, apalagi kan ya itu gitu kan, bisnis itu ya itu ada rugi ada untung, tapi ketika udah untungnya pembisnis itu gede gitu langsung ya kalau misalnya udah. Nah, tapi kalau udah jatuhnya bener jatuh gitu, rugi besar gitu. Kan kadang kalau PNS, guru kan ini ya gitu ya, aman gitu, main aman gitu ya. Enggak juga. Oh, gimana? Ya, kalau ngelihat kasus-kasus yang ada di berita, mereka juga penuh resiko. Semuanya ada resikonya. Iya, benar. Jadi emang setiap orang punya resikonya masing-masing ya, setiap usaha. Benar. Nah, cuman motivasinya ketika teman-teman mau, yang selalu jadi bahan motivasi ketika teman-teman mau bebas finansial, teman-teman bebas waktu, ya jalan satu-satunya ya mungkin salah satunya ya wirausaha gitu. Cuman prosesnya panjang. Iya, harus sabar gitu ya. Harus sabar, jadi jangan yang kemarin yang materi saya ulang ya, materi yang kemarin. Jadi jangan berpikir bahwa berwirausaha itu cara cepat menjadi kaya. Salah. Saya bisa dikatakan salah, kurang tepat. Jadi ketika teman-teman berwirausaha terus pengen cepat kaya, jalannya bukan. Tapi kalau untuk mencapai itu iya, tapi prosesnya panjang. Benar banget. Oh ya, ini peserta teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Apa udah cukup, teman-teman? Soalnya dari aku sih udah banyak banget pertanyaan ya tadi. Sampai ya itu gitu, nyampe tahu sejarahnya juga gitu, pernah rugi atau enggak gitu. Karena emang di sini menarik juga sih ya buat perihal wirausaha juga, apalagi tentang kaos ini ya. Gitu. Iya. Kalau berbicara untung rugi, harus siap karena di dunia usaha pasti ada ruginya dan itu jadi bahan pembelajaran. Intinya belajar. Cuman menghadapi gini, ketika timbul masalah, anggap masalah itu sebagai tantangan. Jadi hal-hal yang harus dipecahkan,
jangan dihindari atau saya udah selesai nih bisnisnya. Makanya banyak pembisnis baru yang gulung tikar gitu ya, yang selesai bisnisnya karena yaitu bisnis atau entrepreneur, orang-orang yang terjun wirausaha itu memang harus mempunyai mental yang kuat. Iya. Nah, itu. Oh ya, ini sebelum karena misalnya udah melihat waktu sudah hampir ini jam 9:30, saya boleh minta ini nggak closing statement dari A gitu, buat kita gitu, buat peserta, buat saya juga gitu. Closing statementnya kata-kata mutiara, wih. Atau kata-kata penyemangat yang lain. Kalau punya kata-kata mutiara sendiri sih mungkin nggak ada ya, belum ada mungkin. Kalau kutipan-kutipan dari orang sih banyak lah. Cuman lebih saya mungkin lebih ini, ketika teman-teman ingin terjun ke dunia entrepreneur, siapkan mental, siapkan hati yang kuat, siapkan waktu, siapkan pikiran, pokoknya teman-teman harus benar-benar siap segala-galanya kalau ketika ingin sukses di jalur kewirausahaan. Karena entrepreneur atau wirausaha itu bukan untuk orang-orang yang bermental lemah. Jadi kalau teman-teman bisa lewati dan jadi seorang entrepreneur sejati, berarti teruji mentalnya. Masya Allah. Makasih buat closing statementnya. Nah, buat teman-teman semua, jadi kesimpulannya dari bookkeeping bisnis ini tentang pembukuan bisnis ya Ayah, tentang pembukuan bisnis yang nanti di dalamnya kayak ada pengeluaran, pemasukan, modal, untung, rugi gitu. Yang nanti mungkin sama Ailman gitu dikasih ya PPT-nya perihal kayak misalnya buat teman-teman langkah-langkah kayak misalnya ininya gitu. Tentang boleh juga teman-teman yang masih awal dan misalnya punya usaha boleh pakai aplikasi buku warung yang direkomendasiin sama Ilman, dan selebihnya saya ambil lagi ya kata-kata dari Ilman, emang ketika entrepreneur itu harus berani melangkah, berani mengambil resiko, karena untuk kita mendapatkan sesuatu yang besar tuh harus ada pengorbanan yang besar juga gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak ini Ailman yang udah menyempatkan waktunya gitu untuk sharing bareng-bareng gitu sama teman-teman di Alang Institute gitu. Ya, terima kasih juga sudah memberikan waktunya untuk berbicara kawan-kawan Alang Institute, terutama Kang Farhan ya, sama owner Alang Institute. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk berbicara. Terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah buat teman-teman, mari untuk menutup acara kelas kewirausahaan online ini, marilah kita membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Makasih buat Ailman, terima kasih buat peserta yang hadir, makasih buat owner Alang Institute, panitia Alang Institute yang bertugas gitu. Makasih banyak. Ya, saya Lip ya. Siap, Ya. Makasih banyak ya Ayah. Aduh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.